Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Udah lama banget nih kayaknya gua nggak upload. Trilogi movie dari series anime Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Arc itu sebentar lagi bakalan tayang nih. Dan sebelum kita menonton apa yang bakal terjadi di ketiga movie yang akan datang, alangkah baiknya kalau kita mengenal lebih dalam sosok kakek moyang dari keberadaan iblis yang ada di dalam series Kimetsu no Yaiba ini. Siapa lagi kalau bukan The Demon King Michael Bukan, maksud gua adalah The Demon King Kibutsuji Muzan. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Seribu tahun yang lalu, yaitu dalam periode Heian, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan yang memiliki tubuh yang sangatlah lemah, yang bernama Kibutsuji Muzan. Bukan hanya lemah, dia juga memiliki semacam komplikasi penyakit yang membuat dia hanya bisa berbaring di kamarnya. Namun demikian, dia dirawat oleh seorang tabib yang berusaha membantunya untuk sembuh. Sang tabib pun itu membuatkan obat yang mengandung bunga blue spider lily. Namun yang perlu diingat adalah Muzan adalah makhluk yang egois dan sangat tidak sabaran. Sehingga di masa pengobatannya dia merasa itu sia-sia dan membunuh sang tabib dengan begitu saja. Tanpa disadari, lambat laun itu obat dari sang tabib itu bereaksi terhadap tubuh Muzan yang tanpa disangka-sangka membuat Muzan berevolusi menjadi sosok yang sangat kuat, bahkan melebihi batas kekuatan dari manusia itu sendiri. Setelah dia menjadi kuat, dia pun menyadari kalau membunuh sang tabib itu adalah keputusan yang benar-benar salah. Karena perlu diingat, meskipun Muzan sangatlah kuat, dia sangat lemah terhadap sinar matahari dan mengharuskan Muzan memakan manusia. Dan karena memang pengobatannya belum selesai pula, Muzan merasa dia belum menjadi sosok yang menyentuh kata sempurna. Dia pun sangat terobsesi dengan keabadian dan sangat takut dengan yang namanya kematian, membuat dia berusaha bagaimanapun caranya agar menemukan satu-satunya clue untuk obat keabadiannya, yaitu bunga blue spider lily. Nah, pada saat ini pula lahirlah sosok iblis pertama dan merupakan kakek moyang dari seluruh iblis yang ada di series Kimetsu no Yaiba. Muzan mampu membuat atau menciptakan iblis yang berasal dari manusia, yang dimana dia itu harus memberikan darahnya kepada calon iblis, dan itu pun harus dengan syarat orang itu mampu menahan kekuatan dari dalam darahnya si Muzan. Muzan jugalah yang menciptakan 6 iblis bulan atas dan iblis bulan bawah. Dia juga banyak menciptakan iblis-iblis lain, yang dimana itu harapannya cuma satu. Dengan segitu banyaknya bawahannya, dia bisa segera mendapatkan bunga blue spider lily. Dan mau tau nggak plot twistnya apa? Sampai akhir hayatnya, Muzan belum pernah melihat satu tangkai pun dari bunga blue spider lily. Nah, kita bahas dulu nih bunga blue spider lily atau Aoi Higanbana, yang merupakan tanaman misterius yang ada dalam series Kimetsu no Yaiba ini. Aoi Higanbana juga merupakan bagian dari obat yang membuat Muzan menjadi iblis dalam masa pengobatannya. Namun karena kebodohannya yang tidak sabaran, Muzan tidak sempat menyempurnakan transformasinya. Aoi Higanbana itu dipercaya memiliki kemampuan untuk memperpanjang umur manusia. Oleh sebab itu pula Muzan menjadi seperti sekarang. Dan pertanyaannya, apa yang membuat Aoi Higanbana ini sangat sulit ditemukan oleh Muzan? Nah, Aoi Higanbana ini itu hanya mekar selama 2-3 hari dalam setahun, dan munculnya itu pun sangat tiba-tiba dan tidak ada yang tahu kapan dan di mana bunga ini bisa muncul. Ditambah bunga ini hanya mekar di saat siang hari, sehingga mustahil bagi Muzan dan para iblis bawahannya untuk mencari bunga tersebut. Dan ironisnya di masa depan itu, di manga lanjutannya itu dijelaskan kalau Aoi Higanbana itu hanyalah tanaman biasa dan bisa muncul kapanpun dan cuma dianggap sebagai bunga hiasan aja gitu. Namun sayang gitu, Muzannya udah keburu dibantai. Oh ya, fun fact nih, di dunia nyata bunga ini tuh nggak ada atau cuma fiksi. Nah, bunga ini mengambil referensi dari Akai Higanbana atau Red Spider Lily. Nah, bunga ini memiliki arti perpisahan dan kematian. Dan biasanya bunga ini ada di sekitar makam sebagai simbol perpisahan dan ketidakabadian. Sehingga bunga blue spider lily ini akan menjadi opposite dari red spider lily itu sendiri, di mana itu dianggap sebagai keabadian dan berumur panjang. Oh ya, satu lagi, kalau aja Muzan pinter ya, dia kan bisa gitu buat nyuruh manusia buat jadi bawahannya, dan dia suruh nyari gitu Aoi Higanbana. Kayak sebagai contoh nih, iblis bulan bawah 1 Enmu yang menyuruh orang-orang sakit buat diiming-imingi mimpi.
dan nyuruh aja gitu buat nyari Aoi Higanbana. Ini malah disuruh ke kereta buat ngadepin trio Tanjidor sama satu Hashira. Udah gitu dia malah marah-marah gitu di kastel kalau bawahannya itu nggak ada yang becus dan nggak ada yang bisa gitu nemuin bunga Higanbana. Ya ini juga mungkin karena emang fakta perihal Aoi Higanbana, sepertinya Muzan tuh nggak tahu gitu kalau dia itu mekar cuma setahun sekali dan cuma ada di siang doang. Muzan tuh nggak tahu gitu, sehingga menjadi alasan kenapa Muzan nggak nyuruh manusia buat nyari langsung. Ya tapi ini kan harusnya 1000 tahun gitu, masa nggak sadar sih? Kayak mikir, iya kalau iblis gua nggak bisa nyari, berarti Ningen bisa nih. Berarti kan harus dicari siang gitu. Ya berarti kan emang dianya aja gitu yang bego ya. Nah balik lagi nih ke Kibutsuji Muzan. Kibutsuji Muzan itu memiliki arti yang cukup mendalam. Kibutsuji itu diambil menggunakan 3 kanji, yaitu Ki untuk Oni atau iblis. Lalu ada Butsu yang berarti tarian dan Suji yang berarti persimpangan. Ya secara harfiah Kibutsuji itu memiliki arti sebagai iblis yang menari di persimpangan. Dan untuk Muzan itu sendiri itu menggunakan 2 kanji, yaitu Mu yang berarti tidak atau tanpa, dan Zan yang berarti belas kasihan dan kekejaman. Ya secara harfiah Muzan itu berarti tanpa belas kasihan, sehingga Kibutsuji Muzan diartikan sebagai iblis yang menari di persimpangan tanpa belas kasihan. Orang tua macam apa coba yang kasih nama kayak gini? Tapi gue juga nggak tahu sih ini tuh nama pemberian dari orang tua Muzan atau karena memang dia ngasih nama dia sendiri gitu. Karena sampai detik ini orang tua Muzan itu tidak diketahui siapa. Satu-satunya clue perihal relasi darah dari Muzan itu yaitu adalah keluarga dari Ubuyashiki. Yang di animenya pun itu udah dijelasin saat pertarungan Gyutaro dan Tengen berakhir. Itu disebutin kalau Kagaya mengatakan kalau Muzan adalah aib bagi keluarganya, yang berarti Muzan adalah leluhur dari keluarga Ubuyashiki itu sendiri. Jadi ada kemungkinan nih kalau nama Kibutsuji Muzan itu bukanlah nama asli dari Michael Jackson KW ini. Karena Muzan ini pula ini menjadi alasan kenapa keturunan Ubuyashiki itu menjadi semacam kena penyakit dan menjadikan mereka itu sangat lemah. Di masa lalu itu dijelaskan keturunan Ubuyashiki hidup sangatlah singkat, bahkan tidak bisa menyentuh usia remaja. Ini semua itu disebabkan karena kutukan ilahi karena terlahir dari keturunan iblis pertama yang membawa penderitaan di dunia. Keluarga Ubuyashiki semenjak dahulu berupaya memperpanjang umur keturunannya dengan menikahkan dia dengan anak keturunan pemilik kuil suci sehingga anaknya itu bisa berumur lebih panjang. Namun meskipun begitu, rata-rata mereka hanya bisa bertahan sampai usia 30 tahun. Oleh sebab itu pula Kagaya yang usianya udah melebihi 30 itu sudah sangat amat lemah dan tidak berdaya karena memang usianya itu sudah sangat di ambang batasnya. Balik nih ke Muzan. Muzan hidup dengan cara berkamuflase dengan manusia. Di suatu masa dia akan menjadi seorang saudagar kaya, di masa lain dia akan menjadi wanita, dan di masa lain pula dia menjadi seorang anak-anak, yang artinya dia berusaha menjadi manusia dan menjalani kehidupan sembari berkamuflase di antara manusia. Salah satu iblis yang lepas dari genggaman Muzan adalah Nyonya Tamayo. Di masa lalu saat berjalan dengan Tamayo, Muzan bertemu dengan sosok berambut merah dengan tanda pemburu iblis yang ada di dahinya. Ya, itu adalah Yorichi Sugikuni atau pengguna pernafasan matahari dan merupakan pencipta dari teknik pernafasan itu sendiri. Di momen ini pula lah Muzan benar-benar habis dicobak-cabik dengan kekuatan sejati yang jauh melampaui dirinya itu sendiri. Oh ya, buat yang nggak tahu, Muzan itu memiliki 5 otak dan 7 jantung. Dan Yorichi yang memang memiliki kemampuan tembus pandang, dia dapat melihat dengan jelas tubuh Muzan yang terdapat organ-organ penopang hidup yang sangat banyak. Namun meskipun demikian, Yorichi dengan 12 gerakan Hinokami Kaguranya yang dia lakukan tanpa henti membuat Muzan benar-benar terpojok. Oleh sebab itu pula, Muzan meledakkan dirinya menjadi 1500 keping daging kecil. Yorichi pun tidak tinggal diam dan mencobak-cabik hampir semua pecahan daging tersebut. Namun beruntung bagi Muzan itu berhasil kabur dan meninggalkan trauma yang sangat mendalam. Oleh sebab itu pula Muzan sangat ketakutan dengan Yorichi, bahkan dengan keturunannya. Ya, dia selalu berusaha membunuh semua keturunannya, bahkan relasi dari Yorichi itu sendiri. Nah, karena Tamayo ditinggal di situ, Tamayo pun menjelaskan situasinya, dan karena memang Muzan sangat lemah, Tamayo pun berhasil bebas dari cengkeraman Muzan dan berbalik menjadi iblis yang memeranginya. Ketakutan Muzan terhadap Yorichi benar-benar membuat Muzan sampai tidak berkutik. Bahkan sel darahnya pun itu menjadi sangat ketakutan karena merasakan hawa yang hanya mirip dengan Yorichi itu sendiri, membuat Yorichi benar-benar itu ditakuti oleh Muzan dan seluruh bawahannya. Tapi untuk ukuran kekuatan sebenarnya Muzan adalah makhluk yang sangat amat kuat. Namun yang membuat Muzan sangat mudah dikalahkan oleh Yorichi adalah memang Yorichinya itu sendiri yang sangat amat OP. Mungkin nanti gue bahas Yorichi di video terpisah aja kali ya.
Nah, perihal kekuatan Muzan itu sendiri, Muzan memiliki kekuatan biokinetik yang sangat kuat. Dengan teknik darah iblisnya, Muzan mampu memanipulasi bentuk tubuhnya seperti sesuka hati. Kemampuan ini pula berada di level yang sangat berbeda yang dimiliki iblis lain. Dengan kekuatan inilah yang digunakan Muzan untuk bergonta-ganti identitas dengan wujud yang berbeda-beda di masa ke masa. Muzan juga mampu menciptakan boneka daging yang kemudian bisa diperintah untuk melakukan banyak hal. Wujud anatomi tubuh Muzan pun sangat mengerikan. Ia punya 7 jantung dan 5 otak yang membuat pembasmi iblis kesulitan untuk membunuhnya. Satu-satunya cara untuk melemahkan Muzan yaitu adalah menyerang otak dan 7 jantungnya itu secara bersama. Menuju di akhir nanti, Muzan juga akan memperlihatkan wujud lain, yaitu bayi dengan ukuran raksasa. Ini adalah upaya terakhir untuk melindungi tubuh utamanya dari sinar matahari. Sebagai iblis di level teratas, Muzan memiliki kemampuan untuk melakukan penyerapan biologis. Dia dapat mengasimilasi serta melarutkan benda organik maupun anorganik. Muzan juga telah memperlihatkan kekuatan ini itu pada beberapa momen, seperti ketika dia menyerap 2 iblis bulan bawah, yaitu Kamanue dan Mukago, selama pertemuan lower rank di Infinity Castle Art pasca kekalahan iblis laba-laba Rui. Kekuatan ini pula lah yang tentunya akan Muzan gunakan untuk mendapatkan kekebalan atas sinar matahari dari Nezuko. Wujud normal Muzan aja itu sebenarnya udah menjadi mimpi buruk bagi siapa aja yang terpaksa berhadapan dengan dirinya, bahkan bagi Pilar sekalipun. Selama di perang akhir nanti, kita akan melihat gitu bagaimana Muzan memperlihatkan wujud tempurnya yang jauh lebih mengerikan. Tubuh Muzan akan dilengkapi dengan beberapa mulut lebar bergigi tajam yang tersebar di seluruh titik di tubuhnya. Mulut-mulutnya itu juga bisa menerkam musuh-musuhnya, lalu membantunya pulih dengan cepat dengan memakan daging korbannya. Wujud ini juga memberikan kebebasan kepada Muzan untuk memanjangkan kedua lengannya, itu sampai 90 cm sampai 10 meter, dan memanfaatkannya sebagai layaknya cambuk. Di sekujur lengannya pun itu akan dilengkapi dengan semacam bilah yang sangat tentunya tajam. Muzan juga mampu menumbuhkan cambuk di bagian punggung serta pahanya. Dan bentuk ini sudah benar-benar menunjukkan kalau Muzan adalah iblis sejati. Nah, perihal akhir dari hidup Muzan nih, Muzan itu akan mati di bawah sinar matahari. Ya, sesimpel itu. Namun yang perlu diingat adalah pengorbanan yang dilakukan oleh para pembasmi iblis itu benar-benarlah luar biasa. Akan banyak yang kehilangan nyawa dan banyak efek samping setelah tewasnya sang raja iblis ini. Namun meskipun demikian, tewasnya Muzan menjadikan semua iblis yang diciptakan Muzan itu hilang, kecuali Nezuko. Ya, karena Nezuko udah bukan lagi iblis. Yang gua tahu, iblis yang tersisa itu hanyalah Yoshiro. Ya, alasannya sih Yoshiro itu bukan iblis ciptaan Muzan, melainkan ciptaan Tamayo. Nah, itu dia pengenalan lebih dalam perihal sosok iblis Kibutsuji Muzan. Ya, nggak ada yang perlu disedihin sih dari karakter ini, karena memang berbeda dengan beberapa iblis bawaan Muzan yang memiliki kisah tragis. Kisah Muzan ini itu jauh dari kata tragis, melainkan kebodohan dan ketakutan akan kematian dari sosok makhluk yang ingin menjadi abadi. Kalau ada yang kurang, boleh banget nih tulisin di kolom komentar. Gua pasti baca dan gua akan bales sebisa gua. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gua undur diri. Peace out and bye-bye guys.